Summa qala hafizahullahu ta'ala al-utas wat tasa'ub. Al-utas itu apa, keluarnya udara dalam jumlah yang banyak dari hidung disertai dengan dorongan yang kencang. Al-utas yakni bersin. Wat tasa'ub sebaliknya, masuknya udara dari apa, dalam jumlah banyak ke dalam mulut, yakni menguap. Iya. Ini sunnah yang atau adab yang perlu diperhatikan berkenaan dengan al-utas dan at-tasa'ub, bersin dan menguap. Dan ini seingat saya pernah berlalu ya, zikir sudah berlalu, tapi di kism zikir, di bagian zikir yang dianjurkan ketika bersin. Nah, yang dianjurkan ketika bersin. Taib. Di sini digabung. Di situ apa? Al-utas tersendiri, terus al-utas wa tasawub. Dipisah gimana maksudnya? Babnya dipisah? Bab pertama apa? Al-utas dulu. Berapa hadis di situ? Coba lihat. Ini di cetakan lama ya. Ini yang terbaru ya? Perasaan saya ini sudah. Sebentar. Oh, pantesan. Ya, so. Anak bawa nuskho yang lama ini. Saya padahal bawa yang baru di sini. Bentar. Anda pikir sudah yang baru saya pegang. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala al-utas, bersin. 6. Bersin kita sudah sebutkan tadi adalah keluarnya udara dalam jumlah yang banyak yang disertai dengan tekanan ya dari mulut ataupun hidung. Kebanyakannya dari hidung tentunya. Kenapa? Karena ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ada zat-zat yang mengganggu ya, yang berbahaya masuk ke dalam tubuh ya, kemudian melalui hidung, maka selaput yang ada di situ ya akan menghentikan dan akan memberikan secara biologi tentunya ya, dibahas ya bagaimana kemudian dikeluarkan dengan udara dalam jumlah yang besar itu, sehingga kotoran itu tidak masuk ke dalam tenggorokannya tidak masuk dalam tenggorokannya. Taib. Dan normalnya biasanya itu disertai dengan suara yang keras, suara yang tinggi, namun akan disebutkan di sini sunnah yang berkenaan dengan hal itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau atasa, beliau bersin, ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi, beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau pakaiannya, dan merendahkan suaranya. Ghadda biha sauta ay khafadha sautahu, beliau merendahkan suaranya. Taib, di sini sudah berlalu ya, kalau masalah zikirnya sudah berlalu, dia mengucapkan alhamdulillah ya, kemudian yang mendengarnya membaca yarhamukallah, dan dijawab dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. 6. Walaupun saya lupa apakah sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan di pembahasan zikir terdahulu ya, wallahu alam saya sudah bahas atau belum. Namun yang terkait dengan dalil atau yang dibatasi oleh dalil ya secara umum adalah ucapan alhamdulillah, atau kalau dia mau baca alhamdulillahirabbil alamin itu juga tidak ada masalah, karena ini sesuai dengan konteksnya, yakni ada penyakit mau masuk, kemudian kotoran mau masuk kemudian dikeluarkan, maka ini sejalan dengan sifat Ar-Rahman dan Rahim ya, nama Ar-Rahman dan Rahim. Karena itulah dia baca alhamdulillahirabbil alamin, ini juga afdol, ini juga afdol dalam bersin, membaca
hamdalah itu paling minimal alhamdulillah. Asalnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahmadillah, ya, pujilah Allah, yakni puji Allah dengan bentuk manapun, dengan bentuk pujian bagaimanapun. Dan pujian yang paling afdal adalah yang tersebut di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, adapun penyebutan alhamdulillah itu hukumnya adalah kadar sunnah paling minimal, alhamdulillah. Tapi sempurnanya adalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang mendengarkan, bagi yang mendengarkan, adapun yang tidak mendengarkan maka tidak perlu dia mendoakan. Maka disyariatkan bagi yang mendengarkan bersin membaca apa? Ya, yarhamkallah. Kalau dia membaca alhamdulillah. Kalau dia tidak membaca, ya tidak perlu didoakan juga. Tidak perlu dikatakan yarhamkallah kalau dia tidak membaca. Ya, kalau dia ketahuan membaca, ya, walaupun dengan suara yang kecil, maka apa? Kita doakan yarhamkallah. Kemudian yang didoakan yang bersin ini kembali mendoakan, dikatakan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, ini yang saya ingin tambahkan di sini. Kalimat yahdikumullahu wa yuslihu balakum yang diinginkan di sini adalah mendoakan balik orang yang mendoakannya. Adapun lafadznya boleh pakai lafadz ini atau boleh juga dengan lafadz yang lain. Intinya adalah mendoakan kembali kepada orang tersebut. Yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini yang warid. Karena itulah ini yang paling afdal. Ya, tapi tidak menunjukkan yang lainnya dilarang. Karena itulah warid dari sebagian sahabat, semisal sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau kalau bersin baca alhamdulillah, kemudian didoakan oleh yang lain, oleh yang mendengarnya yarhamkallah, lantas beliau membalas yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ya, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ya. Dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'ruf, termasuk sahabat yang paling kuat ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kisah nampak betul bagaimana syiddatu ittiba'ihi li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan apa? Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Menunjukkan yang dipahami oleh seorang sahabat terhadap hadis nabawi, dan inilah contoh penerapan pemahaman para sahabat terhadap hadis nabawi, bahwa yang beliau pahami penyebutan lafaz yahdikumullah wa yuslihu balakum bukan bermakna pembatasan, harus itu saja. Tapi boleh dengan doa-doa yang lain. Jelas? Inilah fahmus salaf terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas? Jangan datang orang belakangan mengatakan, wah, hadisnya kan seperti itu jelas-jelas. Kenapa seperti ini? Ya, tapi kamu pahami sabda Nabi pakai pemahaman siapa? Orang sahabat memahami yang kayak gitu. Tapi para sahabat memahami bahwa lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pembatasan, namun yang diinginkan adalah mimbab mendoakan kembali. Dan di situ Nabi memilihkan kalimat itu, karena itulah itu yang paling afdol. Cuman tidak menutup yang lainnya dilarang. Jelas? Intinya didoakan. Ya. Kata Ibnu Umar, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas juga tidak membaca zikir tersebut, beliau membaca yarhamuna wa yarhamukumullah. Ya, karena setelah didoakan yarhamukallah, dia membalas apa? Yarhamuna wa yarhamukumullah. Jadi intinya adalah apa? Mendoakan balik. Ya, dengan doa apapun secara khusus, karena kita didoakan rahmat, ya kita doakan balik rahmat kepadanya. Namun kalau kita mengatakan doa yang paling afdal adalah ayat tadi, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Taib. Ini berkenaan dengan zikir, saya lupa tambahkan atau saya lupa apakah saya sebutkan di bab zikir terdahulu atau tidak. Lah bahas ini sebagai tambahan saja. Taib. Kemudian berkenaan dengan adab, di sini disebutkan ada dua adab bagi orang yang bersin. Yang pertama, menutup wajahnya. Ya. Menutup wajahnya. Ini yang paling afdal, menutup wajah. Paling utamanya menutup seluruh tubuh. Kalaupun tidak seluruh tubuh, maka paling minimal mulut dan hidung, tempat keluarnya ini. Ya. Ditutup dengan menggunakan apa? Biyadihi au bisaubih. Tangan atau pakaiannya. Dan yang paling afdal dengan menggunakan pakaian tentunya. Pakaian atau tisu dan semacamnya yang dimaksud di sini. Yang paling afdal adalah menutup ya dengan pakaian atau tisu atau yang semacamnya. Kalau tidak ada yang lain, maka dia tutup pakai tangannya. Dia tutup pakai tangan apa? Kata para ulama, yang paling afdal adalah menutup dengan tangan kiri tentunya. Menutup dengan tangan kiri. Nah, kenapa? Karena yang keluar ini adalah kotoran. Yang keluar ini adalah kotoran. Maka tidak layak kalau dikeluarkan dengan tangan kanan.
Tangan kanan ini untuk yang baik-baik, yang bersih. Sementara tangan kiri untuk yang kurang bersih. Maka tatkala yang didorong keluar ini adalah kotoran, maka afdolnya dengan menggunakan apa? Tangan kiri. Kemudian disebutkan wa ghadda biha sautah, merendahkan suaranya. Maka walaupun kadang refleks seperti itu, tetap diusahakan. Ya, tetap diusahakan apa? Tetap diusahakan untuk apa? Merendahkan suara. Wa ghadda biha sautah, merendahkan suaranya. Jelas sampai sini? Naam, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan al-utos.